Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Diandra Pratama dengan NIM 2313048. Saya kali ini akan menjelaskan integrasi digital operation dan operational excellence dalam meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok. Tujuan presentasi ini adalah memahami konsep digital operation, memahami konsep operational excellence, menjelaskan hubungan kedua konsep, dan menghasilkan penerapan pada perusahaan nyata, serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja rantai pasok. Gambaran umum dari materi tersebut adalah digital transformation, digital operation, data integration, real-time information, operational excellence, continuous improvement, dan customer satisfaction. Digital operations adalah pengelolaan proses operasional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas pengambilan keputusan. Konsep ini mengubah proses manual menjadi sistem digital yang saling terhubung, sehingga informasi dari berbagai bagian perusahaan dapat dipantau secara real time dan manajemen mampu mengambil keputusan lebih cepat serta akurat. Transformasi ini didukung oleh 5 komponen teknologi utama yang saling melengkapi, yaitu Artificial Intelligence atau AI, berperan dalam mengubah data dan mengambil keputusan secara cerdas. Sementara Internet of Things atau IoT menghubungkan berbagai perangkat fisik agar dapat saling bertukar data secara langsung. Data yang terkumpul dari perangkat-perangkat tersebut kemudian diolah melalui big data analysis untuk menghasilkan wawasan atau insight yang bernilai bagi bisnis. Seluruh proses ini berjalan di atas infrastruktur cloud computing yang memungkinkan penyimpanan dan pengaksesan data secara fleksibel tanpa batasan lokasi. Terakhir, Enterprise Resource Planning atau ERP mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis mulai dari produksi, keuangan, hingga sumber daya manusia ke dalam satu sistem yang terpadu. Kombinasi kelima komponen tersebut menghasilkan berbagai manfaat nyata bagi perusahaan. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat berjalan melalui otomatisasi proses, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan konsisten. Dengan adanya monitoring secara real time, setiap aktivitas operasional dapat dipantau saat itu juga, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, karena manajemen memiliki data terkini sebagai data analis. Otomatisasi dan digitalisasi ini juga berkontribusi dalam mengurangi human error, karena campur tangan manusia yang rawan kesalahan dapat diminimalkan. Pada akhirnya, seluruh manfaat tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa digital operation bukan sekedar penerapan teknologi secara terpisah, melainkan integrasi menyeluruh antara AI, IoT, Big Data Analysis, Cloud Computing, dan ERP yang bekerja sama untuk menciptakan proses bisnis yang lebih cerdas, cepat, dan minim kesalahan. Operational Excellence. Operational Excellence adalah pendekatan manajemen yang bertujuan menciptakan proses bisnis yang efisien, berkualitas tinggi, serta mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya, tetapi juga membangun budaya kerja yang selalu melakukan perbaikan sehingga perusahaan mampu mempertahankan kualitas produk maupun layanan. Untuk mewujudkan budaya kerja tersebut, operational excellence bertumpu pada 5 prinsip utama yang saling mendukung. Salah satunya, continuous improvement menjadi fondasi utama di mana perusahaan didorong untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyempurnakan proses kerja tanpa henti.
Perbaikan ini diarahkan melalui customer focus, yaitu memastikan setiap perbaikan yang dilakukan benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Untuk mencapainya, perusahaan melakukan proses optimization, yaitu menata ulang alur kerja agar berjalan lebih efisien dan efektif. Namun, optimalisasi optimalisasi proses tidak akan berhasil tanpa employee engagement, karena karyawan yang terlibat aktif dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pekerjaannya akan lebih mudah mendorong perubahan positif. Yang terakhir, seluruh upaya ini bermuara pada waste reduction, yaitu mengurangi segala bentuk pemborosan baik waktu, biaya, maupun sumber daya yang tidak memberikan nilai tambah. Penerapan kelima prinsip tersebut secara konsisten akan menghantarkan perusahaan pada 4 tujuan utama. Proses kerja yang telah dioptimalisasi akan menghasilkan efisiensi yang kemudian meningkatkan produktivitas karena sumber daya digunakan secara maksimal. Meningkatkan produktivitas ini turut berdampak pada kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan sebab proses yang lebih baik cenderung meminimalkan kesalahan dan inkonsistensi inkonsistensi. Pada akhirnya, kualitas yang terjaga secara konsisten akan bermuara pada kepuasan pelanggan yang menjadi indikator utama keberhasilan penerapan operasional excellence. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operational excellence merupakan sebuah siklus berkelanjutan, dimulai dari perbaikan proses yang berorientasi kepada pelanggan, didukung oleh keterlibatan karyawan, hingga akhirnya menghasilkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keputusan pelanggan dan kepuasan pelanggan secara bersamaan. Hubungan digital operation dan operational excellence. Digital operational dan operational excellence merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam suatu rangkaian proses transformasi bisnis. Digital operation merupakan enable, sedangkan operational excellence merupakan tujuan akhirnya. Tanpa data digital, perusahaan sulit melakukan evaluasi dan perbaikan proses secara objektif. Keterkaitan ini dapat digambarkan melalui sebuah alur berkelanjutan, segala bermula dari digital teknologi, yaitu teknologi digital yang diterapkan dalam operasional perusahaan. Penerapan teknologi ini menghasilkan real-time data, yaitu data yang dapat dipantau dan diakses secara langsung tanpa jeda waktu. Data real-time tersebut kemudian menjadi dasar bagi decision making, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi aktual, bukan asumsi. Keputusan yang tepat ini selanjutnya mendorong proses improvement, yaitu perbaikan proses kerja secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi data. Rangkaian perbaikan yang konsisten inilah yang pada akhirnya membawa perusahaan menjadi operational excellence, yakni kondisi di mana proses bisnis berjalan efisien, berkualitas, dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Dari alur berikut, terdapat jelas peran masing-masing konsep. Digital operasional menyediakan 3 hal mendasar yang menjadi bahan bakar bagi seluruh proses. Data sebagai sumber informasi objektif, otomisasi yang mempercepat pelaksanaan tugas, dan integrasi yang menghubungkan berbagai sistem dan bagian perusahaan. Ketiga ini kemudian dimanfaatkan oleh operational excellence sebagai fondasi untuk melakukan perbaikan. Data tersebut diolah dan dianalisis untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan, sekaligus mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang pada akhirnya turut meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa digital operation dan operational excellence tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Digital operation menyediakan pondasi teknologi dan data, sementara operational excellence menjadi arah dan tujuan dari pemanfaatan pondasi tersebut. Keduanya membentuk satu siklus transformasi yang saling menguatkan. Penerapan digital operation dan operational excellence dalam rantai pasok supply chain.
Rantai pasok merupakan salah satu area bisnis yang paling merasakan manfaat integrasi antara digital operation dan operational excellence karena melibatkan banyak tahapan yang saling berurutan dan membutuhkan koordinasi yang erat. Alur rantai pasok tersebut dimulai dari supplier sebagai penyedia bahan baku, kemudian berlanjut ke tahap procurement atau pengadaan barang. Setelah bahan baku diperoleh, proses berlanjut ke tahap production, yaitu produksi, di mana barang jadi dihasilkan. Barang tersebut selanjutnya disimpan di warehouse atau gudang sebelum akhirnya masuki tahap distribusi, yaitu proses pengiriman barang ke berbagai lokasi tujuan. Rangkai proses ini pada akhirnya bermuara pada customer, yaitu pelanggan yang menerima produk layanan tersebut. Setiap layanan dalam alur rantai pasok ini didukung penuh oleh digital operation melalui 4 teknologi utama, yaitu ERP yang berperan mengintegrasikan seluruh data dan proses dari hulu ke hilir dalam satu sistem yang terpadu. Sementara IoT memungkinkan pemantauan kondisi barang maupun peralatan secara langsung di setiap titik rantai pasok. Data yang terkumpul dari berbagai tahapan tersebut kemudian dianalisis menggunakan big data, sedangkan AI membantu mengelola data tersebut menjadi rekomendasi atau keputusan yang lebih cerdas. Misalnya dalam memprediksi kebutuhan stok atau mengoptimalkan rute distribusi. Dukungan teknologi ini kemudian dimanfaatkan oleh Operational Excellence untuk memastikan 4 hal penting di sepanjang rantai pasok. Pertama, efisiensi dalam penggunaan sumber daya di setiap tahap proses. Kedua, kualitas produk yang terjaga mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan pelanggan. Ketiga, kecepatan proses memastikan barang dapat sampai ke pelanggan tepat waktu. Keempat, pengendalian biaya yang menjaga agar seluruh proses tetap berjalan secara ekonomis tanpa mengorbankan kualitas maupun kecepatan. Setiap aktivitas rantai pasok yang dipantau menggunakan teknologi digital, data tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pemborongan, mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, integrasi antara digital operation dan operational excellence dalam rantai pasok tidak hanya membuat proses berjalan lebih transparan dan terstruktur, tetapi juga menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun pelanggan. Studi kasus penerapan digital operation dan operational excellence pada Amazon. Amazon merupakan contoh perusahaan yang berhasil mengintegrasi digital operation dan operational excellence. Teknologi robotik, AI, dan analis data digunakan untuk meningkatkan efisiensi gudang sekaligus mempertahankan kualitas layanan kepada pelanggan. Sebagai perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon menghadapi sejumlah tantangan operasional yang sangat kompleks. Permintaan yang sangat tinggi dari jutaan pelanggan setiap harinya menuntut sistem yang mampu menangani volume transaksi dalam skala besar. Di sisi lain, pelanggan juga mengharapkan pengiriman yang harus cepat, sehingga setiap keterlambatan dapat berdampak langsung pada kepuasan mereka. Tantangan ini semakin besar mengingat Amazon mengelola jutaan produk dengan variasi jenis dan karakteristik yang berbeda-beda, yang semuanya disimpan dalam gudang berskala sangat besar dan terbesar di berbagai lokasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Amazon menerapkan serangkaian berbagi teknologi digital yang saling terintegrasi. Robot Kelva digunakan untuk memindahkan rak-rak produk secara otomatis di dalam gudang, sehingga mempercepat proses pengambilan barang tanpa harus mengandalkan tenaga manusia untuk berjalan mencari lokasi produk. Proses ini didukung oleh AI forecasting yang memungkinkan Amazon memprediksi permintaan pelanggan secara akurat sehingga persediaan dapat dikelola secara lebih efisien. Kombinasi ini kemudian disempurnakan melalui warehouse automation, yaitu otomisasi menyeluruh pada proses penyortiran, pengemasan, hingga pengiriman barang di dalam gudang. Seluruh data yang dihasilkan dari proses-proses tersebut dianalisis menggunakan big data
untuk mengidentifikasi pola permintaan maupun potensi pemborosan. Sementara itu, cloud computing menjadi infrastruktur yang memungkinkan seluruh sistem tersebut berjalan secara terintegrasi dan dapat diakses secara fleksibel oleh berbagai unit bisnis Amazon. Penerapan solusi-solusi tersebut membawa dampak nyata bagi kinerja operasional Amazon. Pengiriman menjadi lebih cepat karena proses di gudang berjalan lebih efisien berkat otomatisasi dan prediksi permintaan yang akurat. Hal ini juga membuat efisiensi operasional meningkat secara keseluruhan, sebab sumber daya dapat dialokasikan secara tepat sasaran. Otomatisasi yang diterapkan turut membuat kesalahan menurun karena campur tangan manual yang rawan human error pada diminimalkan. Pada akhirnya, seluruh perbaikan ini bermuara pada peningkatan produktivitas gudang, di mana volume barang yang dapat diproses menjadi jauh lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, kasus Amazon menunjukkan bagaimana digital operation melalui robotik, AI, big data, dan cloud computing berperan sebagai fondasi teknologi, sementara operational excellence menjadi arah pemanfaatannya untuk menghasilkan pengiriman yang tepat, operasional yang efisien, kesalahan yang minim, dan produktivitas yang terus meningkat. Analisis masalah dan solusi digital pada Amazon. Pada kasus Amazon, setiap permasalahan operasional diselesaikan menggunakan teknologi digital. AI membantu memprediksi permintaan, robot Kiva meningkatkan produktivitas gudang, barcode mengurangi kesalahan pengiriman, dan ERP mengintegrasikan seluruh data operasional. Hasil akhirnya adalah tercapai operational excellence melalui proses yang lebih cepat, akurat, efisien. Permasalahan pertama yang dihadapi oleh Amazon adalah permintaan pelanggan yang sangat tinggi. Mengingat jutaan transaksi terjadi setiap harinya dan berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi hal ini, Amazon menggunakan AI forecasting untuk guna memprediksi permintaan pelanggan secara akurat berdasarkan pola data historis maupun tren terkini. Dengan prediksi yang lebih tepat, perencanaan stok menjadi lebih akurat sehingga jumlah barang yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan aktual pasar. Sebagai hasilnya, resiko kehabisan barang dapat dikurangi, yang pada akhirnya menjaga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Permasalahan kedua terkait dengan ukuran gudang yang sangat besar, sehingga pencarian dan pengambilan barang secara manual akan memakan waktu yang sangat lama. Amazon mengatasi tantangan ini dengan menggunakan robot Kiva untuk memindahkan rak-rak produk secara otomatis ke arah pengambilan barang. Alih-alih mengandalkan pekerja untuk berjalan mencari lokasi produk, solusi ini membuat waktu pencapaian barang menjadi lebih cepat. Karena rak langsung dibawa ke petugas, konsekuensinya produktivitas gudang pun meningkat, sebab lebih banyak pesanan dapat diproses dalam waktu yang sama. Selanjutnya, Amazon juga menghadapi masalah kesalahan pengambilan barang atau picking error yang berpotensi menyebabkan pelanggan menerima produk yang salah. Untuk mengurangi risiko ini, Amazon menerapkan barcode dan scanner digital pada setiap tahap pengambilan dan pemesanan barang. Teknologi ini membuat proses verifikasi barang menjadi lebih akurat karena setiap produk dipastikan kesesuaiannya secara sistematis sebelum dikirim. Hasilnya, tingkat kesalahan pengiriman pun menurun, sehingga kepercayaan pelanggan terhadap layanan Amazon tetap terjaga. Permasalahan terakhir adalah data operasional yang sebelumnya terpisah-pisah antar unit bisnis, sehingga menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Amazon mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan data menggunakan sistem ERP yang menyatukan seluruh informasi operasional ke dalam satu platform terpadu. Dengan integrasi ini, informasi dapat dipantau secara real-time oleh seluruh unit yang membutuhkan. Pada akhirnya, hal ini membuat pengambilan keputusan lebih cepat karena manajemen memiliki akses data yang akurat dan terkini kapanpun dibutuhkan. Rekomendasi penerapan digital operation dan operation excellence bagi perusahaan.
Investasi teknologi harus disertai pengembangan budaya kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh manfaat maksimal dari transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas operasional. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat 5 langkah strategis yang sebaiknya diambil perusahaan agar transformasi digital dapat berjalan optimal dan berdampak nyata terhadap kinerja operasional. Langkah pertama adalah mengimplementasikan ERP yang berfungsi sebagai pondasi utama untuk mengintegrasikan seluruh data dan proses bisnis ke dalam satu sistem terpadu. Dengan fondasi ini, perusahaan kemudian dapat menggunakan IoT untuk memantau kondisi operasional secara langsung dan real time di berbagai titik, mulai dari mesin produksi hingga pergerakan barang di gudang. Data yang dihasilkan dari kedua teknologi tersebut selanjutnya perlu diolah dengan memanfaatkan AI, sehingga perusahaan dapat memperoleh prediksi maupun rekomendasi keputusan yang cepat dan akurat. Namun, penerapan teknologi saja tidak cukup tanpa adanya kontrol atas hasil yang dicapai. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara konsisten melakukan evaluasi KPI atau Key Performance Indicator guna memastikan bahwa setiap investasi teknologi benar-benar memberikan dampak yang terukur terhadap efisiensi, kualitas, maupun produktivitas. Sebagai langkah terakhir yang tak kalah penting, perusahaan perlu mengembangkan biaya continuous improvement karena teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang terbiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Budaya inilah yang menjadi perekat antara teknologi dan manusia, sehingga transformasi digital tidak terhenti sebagai proyek satu kali, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari. Apakah ada pertanyaan, audiens? Jadi gini Mas, saya ada beberapa pertanyaan. Mm, Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan digital operation? Jadi, digital operation itu pengelolaan aktivitas operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi kayak AI, terus Oh, Internet of Things, lalu ada ERP, lalu bisa big data dan cloud computing. Nah, itu tujuannya oh, untuk meningkatkan efisiensi lalu akurasi terhadap datanya serta kualitas data yang dikumpulkan nanti eh, nanti bisa mempercepat dalam pengambilan keputusan perusahaan gitu. oke oke oke. Oke, Kalau kalau gitu, pertanyaan saya berikutnya itu, oke. apa sih tujuan utamanya dari operational excellence? Kalau operational excellence itu tujuannya menciptakan proses bisnis yang efisien, berkualitas, dan minim pemborosan. Jadi Oh, perusahaan eh, tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak gitu untuk hmm, mengoperasi mengoperasi perusahaan secara sempurna itu dan juga bisa mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan kepada pelanggan atau customer. oke oke. Kalau kalau gitu, mengapa digital operation itu penting dalam manajemen rantai pasok? Nah, itu dikarenakan digital operation bisa memungkinkan perusahaan memperoleh data secara real time. Jadi tidak perlu ada delay, harus nunggu berapa hari Hmm, gitu tidak perlu dan mengotomisasi proses, meningkatkan koordinasi antar divisi itu juga bisa serta mempercepat pengambilan keputusan sehingga rantai pasok menjadi lebih responsif. oh, paham paham paham. Kalau gitu, ini pertanyaan terakhir saya, Mas. Oke, boleh. Nah, kira-kira bagaimana sih hubungan antara digital operation itu dan operation excellence gitu? Kira-kira hubungannya apa ya, Mas? Nah, jadi kalau dari kedua itu, mulai dari digital operation itu menyediakan teknologi
dan data yang diperlukan Mmm. untuk meningkatkan proses bisnis. Sedangkan operational excellence memanfaatkan data tersebut. Jadi saling berhubungan ini. Digital operation itu yang menyediakan data, yang operational excellence itu memanfaatkan data untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga tercapai efisiensi dan kualitas operasional yang lebih baik. Oke oke oke, jelas jelas jelas. Oke. Makasih ya, Mas, ya. Ya, terima kasih Mas Ren. Mas Nanda, ada pertanyaan? Izin saya ingin bertanya. Sebenarnya perkenalkan nama saya Nanda Sila ya. Saya di sini mengikuti webinar dari series 2026. Jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk Arya Diandra. Sebenarnya pembawaan Mas Ya, Arya itu udah bagus. Cuman oke. saya mau membahas tentang Amazon nih Mas, terutama nih. Oke. Gimana sih hubungan antara digital operation sama itu udah tadi ya? Iya, udah tadi tuh, Mas. Udah ya. Sorry. Oke, Mas. Gue ulang ya. Terus Oke, gue oke. ya. Sikat saja. Oke, saya izin bertanya untuk Mas Arya Diandra. Saya Ananda Sila di sini mengikuti webinar series 2026. Saya ingin bertanya terutama tentang Amazon ya. Ya. Jadi Ya, pertanyaan saya pertama itu mengapa Amazon menggunakan robot Kiva gitu? ya, karena jawabannya adalah robot Kiva digunakan untuk memindahkan rak menuju menuju petugas sehingga waktu pencarian barang menjadi lebih singkat. Jadi nggak perlu eh, delay kalau misalnya nggak pakai robot gitu loh. Dan meningkatkan produktivitas dan kesalahan mengambil barang dapat dikurangi. Jadi banyak tuh kalau misalnya memakai manusia ya, kan banyak tuh human errornya, yaitu bisa dikurangi dengan robot ini. Itu Mas. Oke, make sense sih. Oke, saya ingin bertanya ke nomor selanjutnya. Apa sih manfaat penggunaan artificial intelligence pada Amazon itu sendiri? Nah, AI ini membantu memprediksi permintaan pelanggan dan mengoptimalkan persediaan. Nah, jadi AI ini membantu pengambilan data permintaan pelanggan, lalu me- mengelola, lalu memberikannya ke robot itu, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan analisis data dari permintaan pelanggan. Tuh. Terus apa gunanya ERP ini di dalam digital operation itu? Nah, ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Nah, jadi mulai dari pembelian, produksi, persediaan, hingga distribusi, itu sehingga informasi dapat diakses secara real time. Jadi masnya tidak perlu menunggu data-data tersebut untuk didistribusikan. Jadi masnya langsung bisa lihat secara real time dan koordinasi antar divisi perusahaan itu menjadi lebih baik, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir saya sih. Boleh. Terus kalau misalkan nih kita ini pengen bangun perusahaan kecil-kecilan, bisa Ya. nggak sih pakai AI gitu atau digital operations? Oh, bisa Mas, bisa. Perusahaan kecil itu bisa memulai dengan teknologi sederhana kayak sistem kasir digital tuh. Kan Masnya bisa lihat di warung-warung sekarang ada struknya kan, struk digital gitu. Nah, itu termasuk dari digital operation. Bisa software inventory juga atau ERP berbasis cloud. Implementasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaannya, Mas. Jadi kalau misalnya kecil-kecilan aja, sistem kasir digital itu sudah bagus banget kok untuk perusahaan kecil. Oke. Thank you untuk jawabannya dari Mas Arya ya. Ya, terima kasih Mas Nanda. Jadi saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Langsung saja kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penting mengenai penerapan digital operation dan operational excellence dalam dunia bisnis. Pertama, digital operation mendukung
Digitalisasi proses bisnis, di mana teknologi seperti AI, IoT, Big Data Analysis, Cloud Computing, dan ERP mengubah proses yang sebelumnya manual menjadi sistem yang saling terhubung dan dapat dipantau secara real time. Tuh, terima kasih. Ini dia referensinya. Oke, thank you. Stop record.